Halo, perkenalkan nama saya Bella Faradila dari jurusan IBM dengan NIM 016011911004 dari kelas Bahasa Indonesia A, kelompok 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PKM artikel ilmiah kelompok saya yang berjudul Dampak Bubble Tea atau Boba terhadap Kesehatan Mahasiswa Universitas Ciputra. Mengapa kami memilih judul PKM ini? Karena saat ini sangat banyak mahasiswa maupun masyarakat yang suka dan gemar mengonsumsi minuman tersebut. Untuk mengetahui dampaknya, maka kami memilih judul PKM ini. Pertama, apa sih bubble tea atau boba atau juga disebut funduan? Nah, boba ini adalah makanan penutup tradisional yang berasal dari tepung tapioka dan rasanya manis. Boba ini berasal dari Taiwan. Nah, bagaimana asal-usul boba atau bubble milk tea ini tercipta? Jadi, konsep bubble tea ini pertama kali diciptakan oleh tokoh Chun Sui Tang yang ditemukan oleh karyawannya yang bernama Lin Hui Hui. Yang awalnya pemilik toko ini yang bernama Liu itu datang ke Jepang. Nah, beliau melihat di sana disajikan minuman kopi dingin yang tidak biasa. Akhirnya beliau berpikiran bagaimana caranya membuat boba ini menjadi sesuatu yang unik dan tidak biasa. Akhirnya pemilik toko ini yang bernama Liu membuat semacam lomba atau kompetisi untuk membuat atau berinovasi bagaimana membuat minuman boba ini secara lebih menarik lagi. Kompetisi yang dilakukan pada tahun 1987 oleh Liu, pemilik toko tersebut, menghasilkan ada salah satu karyawannya yang bernama Lin Sui Hui yang menciptakan sebuah minuman bubble tea yang dipadukan dengan susu dingin, dan akhirnya lahirlah bubble milk tea yang sekarang biasa kita konsumsi. Nah, seiring perkembangan zaman dan seiringnya perkembangan waktu, boba mulai masuk ke Indonesia dengan pertama kali dengan nama brand Quickly pada tahun 2000-an. Nah, semakin banyak inovasi-inovasi yang diberikan masyarakat terhadap boba ini, seperti memadukan boba dengan makanan maupun minuman. Nah, contohnya yang minuman dipadukan dengan seperti kopi, milk tea, dan lain sebagainya. Dalam makanan bisa disajikan dengan waffle, egg tart, pancake, dan masih banyak lagi. Masyarakat Indonesia sangat menggemari minuman boba dan makanan tersebut dengan disajikan yang berbeda-beda. Nah, di dalam mengonsumsi boba tersebut dianjurkan tidak terlalu berlebihan. Mengapa? Karena adanya kandungan gula yang tinggi serta tepung tapioka yang terdapat di dalam boba tersebut, dan dampaknya pun sangat besar. Dalam penulisan ini kami memberitahukan kepada pembaca apa sih kandungan yang terdapat dalam minuman boba tersebut, seperti kadar gula yang tinggi dan tepung tapioka. Nah, berdasarkan hal tersebut, penulisan ini akan merujuk kepada kandungan gula dan kandungan tepung tapioka sebagai bahan pembuat boba tersebut, dan seberapa besar potensi penyakit yang akan ditimbulkan bila mengkonsumsi boba secara berlebihan. Dalam penelitian ahli kesehatan bernama Dr. Tan Biong, beliau mengatakan di dalam boba terdapat 370 kalori dari gula dan 150 kalori yang berasal dari tepung tapioka. Nah, tujuan PKM kami adalah yang pertama, mengetahui seberapa besar dampak minuman boba bagi kesehatan. Yang kedua, mengetahui dampak minuman boba bila dikonsumsi secara berlebihan. Yang ketiga, memberi pengetahuan kepada pembaca tentang minuman boba tersebut. Nah, untuk manfaatnya adalah yang pertama,
menjadi gambaran seberapa besar resiko yang terjadi bila mengkonsumsi boba secara berlebihan. Yang kedua, agar masyarakat lebih bisa membatasi dalam mengonsumsi boba. Yang ketiga, agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih minuman. Sekian dari saya, terima kasih.